Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Deka, Riris, Ainggina, dan Fauzia akan menjelaskan studi kasus bagian 8. Penggunaan kosakata bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan dasar yang perlu dikuasai siswa sekolah dasar sejak dini, karena kosakata menjadi pondasi dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan untuk membantu siswa mengurangi kosakata baru, salah satunya melalui media lagu anak berbahasa Inggris yang dapat dipercaya dapat meningkatkan motivasi dan daya ingat siswa terhadap kosakata yang dipelajari. Namun, efektivitas penggunaan lagu anak dalam meningkatkan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris pada siswa kelas 3 sekolah dasar masih perlu diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan lagu berbahasa Inggris efektif dalam meningkatkan penggunaan kosakata sederhana berbahasa Inggris pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Poin kedua, merumuskan hipotesis penelitian. Berdasarkan kasus yang diberikan, penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penggunaan lagu anak berbahasa Inggris terhadap kosakata bahasa Inggris siswa kelas 3 sekolah dasar. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu hipotesis penelitiannya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa yang menggunakan lagu anak berbahasa Inggris yaitu kelas eksperimen dengan siswa yang tidak menggunakan lagu anak berbahasa Inggris yaitu kelas kontrol. Nah, hipotesis di atas termasuk ke dalam jenis hipotesis komparatif karena ini bertujuan membandingkan satu variabel yaitu penguasaan kosakata berbahasa Inggris pada dua kelompok sampel yang berbeda, yaitu yang tadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya, hipotesis penelitian tersebut dirumuskan ke dalam hipotesis statistika. Nah, hipotesis statistikanya itu adalah H0-nya μ1 sama dengan μ2 dan H alternatifnya μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, μ1 ini sama dengan rata-rata penggunaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas eksperimen yaitu populasi, dan μ2-nya yaitu rata-rata penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas kontrol yaitu populasi. Nah, H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, sedangkan H alternatifnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Nah, kriteria pengujian yang dilakukan adalah apabila signifikan p-value kurang dari kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Nah, sebaliknya apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 gagal ditolak, yang berarti belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Nah, mungkin sekian yang saya paparkan. Terima kasih. Menentukan metode statistik yang tepat dan memberikan alasannya. Dari data kasus yang diberikan terdapat 4 kolom data. Yang pertama, pretest eksperimen, yang kedua, post-test eksperimen, yang ketiga, pretest kontrol, yang keempat, post-test kontrol. Desain ini disebut pretest post-test kontrol grup desain. Ada 2 kelompok eksperimen dan kontrol, masing-masing diukur 2 kali sebelum dan sesudah perlakuan. Mengapa tidak bisa langsung membandingkan post-test saja? Ketika kita hanya membandingkan post-test eksperimen PS post-test kontrol memakai independent t-test biasa, ada masalah. Kondisi awal pretest kedua kelompok bisa aja sudah berbeda dari awal. Kalau kelompok eksperimen dari awal memang sudah lebih mahir kosakata, lalu post-testnya lebih tinggi. Itu bisa jadi bukan karena lagu, tapi karena memang dari awal sudah unggul. Jadi metode yang akan dipakai adalah N-gain ditambah independent t-test. N-gain sama dengan post-test dikurangi
pretest, skor maksimal pretest. Mengapa menggunakan n-gain? Karena n-gain ini lebih baik daripada gain biasa. Post-test pretest karena n-gain menormalisasi peningkatkan berdasarkan seberapa besar peluang siswa. Itu untuk berkembang. Siswa yang pretestnya sudah tinggi, maka ruang peningkatkannya juga lebih kecil. Alasan mengapa kedua tes ini dipakai. Desainnya melibatkan dua kelompok independen, eksperimen, dan kontrol. Jadi membutuhkan uji yang membandingkan dua kelompok berbeda, bukan uji berpasangan. N-gain dipakai karena terdapat pretest dan post-test, bukan hanya satu skor. Hingga peningkatan yang dibandingkan bukan skor mentah. Ini juga sejalan dengan tujuan penelitiannya. Efektif atau tidak berarti fokusnya ke besar peningkatan, bukan hanya skor akhir. Baik, kali ini saya akan mengolah data yang ada pada kasus 8 menggunakan software JASP. Yang pertama-tama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu datanya di Excel atau menyiapkannya langsung di JASP dengan urutan kolom seperti ini. Yang pertama ini ada kelompok, ada pretest dan posttest. Untuk kolom kelompok ini dimasukkan kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Nah, untuk yang pretest kita akan memasukkan nilai pretest dari yang telah disajikan pada kasus. Ini sama ya dengan yang posttest juga dimasukkan ke kolom sebelah sini. Selanjutnya setelah menyiapkan dalam Excel, kita akan save dan langsung import ke dalam JASP. Setelah di save kita masuk ke JASP, kita langsung masuk kepada titik 3 biru ini, kita klik option open ke komputer dan kita masukkan data yang ingin kita edit. Sudah masuk ke dalam JASP, kita cek terlebih dahulu tipe kolomnya. Yang ini nominal, yang pretest ini harus scale, dan yang protest juga scale. Setelah seperti ini, karena pada penelitian di kasus 8 ini akan memakai n-gain dan uji independent t-test, maka kita akan mencoba untuk menghitung n-gainnya terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama, klik ini, add computed column, masukkan n-gain, klik ini, scale, lalu create column. Kita langsung masukkan saja rumus dari n-gain itu sendiri. Yang pertama ada post-test dikurangi pretest dibagi 100 nilai maksimalnya dikurangi dengan nilai pretest. Pretest ini 100. Sudah seperti ini, compute column, kita geser ke atas dan nilai n-gainnya sudah muncul. Setelah seperti ini kita langsung masuk ke bagian deskriptif. Untuk dianalisis secara deskriptif, kita klik deskriptif statistik. Kita masukkan kelompok ke dalam split yang sebelah sini dan n-gain untuk di bagian variables. Jika ingin lebih lengkap kita masukkan pretest dan post-test juga agar terlihat lebih jelas. Kita juga di scroll ke bawah dan jangan lupa untuk mengaktifkan Shapiro Wilk Test untuk melihat apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Seperti ini. Ini hasil untuk deskriptif statistiknya yang akan diinterpretasikan hasilnya oleh rekan saya. Setelah ini selesai, kita edit data kembali, kita
analyze, kita masuk ke uji T dan kita akan memakai independent sample t-test. Seperti ini kita masukkan kelompok ke dalam grouping variable and gayanya kita masukkan ke dependent variables. Ya di sini kita akan scroll ke bawah. Kita tentang effect size-nya kita ke ini untuk melihat agar datanya terdistribusi normal atau tidak. Equality of variance kita pilih yang Leibniz untuk mentes homogenitas datanya. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk penjelasan dan juga interpretasi datanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Interpretasi hasil statistik deskriptif dan uji normalitas. 1. Jumlah sampel valid dan missing. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah data valid pada masing-masing kelas adalah 32 siswa baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nilai missing sama dengan 0, sehingga seluruh data dapat dianalisis tanpa ada data-data yang hilang. Artinya, penelitian menggunakan 64 responden terdiri atas 32 siswa kelas eksperimen dan 32 siswa kelas kontrol. Yang kedua, interpretasi nilai pretest. Nilai pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan. Kelas eksperimen, jumlah sampel 32 siswa, mean 59,19, standar deviasi 3,031, nilai minimum 54, nilai maksimum 65. Interpretasi, rata-rata kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen adalah 59,19. Penyebaran nilai relatif kecil SD sama dengan 3,031 sehingga kemampuan awal siswa cukup merata. Nilai siswa berada pada rentang 54 sampai 65. Kelas kontrol mean 58,66, standar deviasi 2,509, nilai minimum 55, nilai maksimum 64. Interpretasi rata-rata kemampuan awal siswa kelas kontrol sebesar 58,66. Penyebaran nilai juga relatif kecil. SD sama dengan 2,509 sehingga kemampuan awal siswa cukup homogen dengan rentang nilai 55 sampai 64. Kesimpulan pretest, berdasarkan rata-rata pretest antara kedua kelas sangat kecil, yaitu 59,19 dikurangi 58,66 sama dengan 0,53 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa pada kedua kelas relatif sama sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian, kedua kelompok memiliki kondisi awal yang sebanding. Yang ketiga, interpretasi nilai post-test. Post-test digunakan untuk mengetahui hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Kelas eksperimen, mean 82,88, standar deviasi 3,599, minimum 77, maksimum 90. Interpretasi, rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen meningkat menjadi 82,88. Nilai siswa berada pada rentang 77 sampai 90 dengan penyebaran data yang cukup baik SD 3,599. Kelas kontrol mean 69,556, standar deviasi 2,687, minimum 65, maksimum 75. Interpretasi, rata-rata nilai post-test kelas kontrol sebesar 69,56 dengan rentang nilai 65 sampai 75. Penyebaran data relatif kecil SD 2,687. Kesimpulan, post-test setelah pembelajaran rata-rata kelas eksperimen 82,88 lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol 69,56. Selisih rata-ratanya adalah 82,88 sampai 69,56. 13 sama dengan 13,32 poin. Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada kelas eksperimen memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa pada kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Yang keempat,
interpretasi nilai endgain. Endgain digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar dari pretest dan posttest. Kelas eksperimen mean sama dengan 0,585 standar deviasi 0,058 minimum 0,500 maksimum 0,714. Interpretasi rata-rata nilai endgain kelas eksperimen sebesar 0,585 berdasarkan kategori endgain. Nilai termasuk dalam kategori sedang 0,30 lebih kecil gain daripada 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan membaca permulaan yang cukup baik setelah pembelajaran menggunakan media flashcard. Kelas kontrol mean sama dengan 0,265, standar deviasi sama dengan 0,022, minimum sama dengan 0,222, maksimum sama dengan 0,306. Interpretasi rata-rata nilai endgain kelas kontrol sebesar 0,265 yang termasuk dalam kategori rendah, yaitu gain lebih kecil daripada 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa pada kelas kontrol relatif kecil. Kesimpulan endgain perbandingan rata-rata endgain menunjukkan kelas eksperimen yaitu 0,585 kategori sedang, kelas kontrol 0,265 kategori rendah. Artinya peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Secara deskriptif, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard memberikan peningkatan kemampuan membaca permulaan yang lebih baik. Yang kelima, ada interpretasi standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Pretest eksperimen sama dengan 3,031, pretest kontrol sama dengan 2,509, posttest eksperimen 3,599, posttest kontrol 2,687, endgain eksperimen sama dengan 0,058, endgain kontrol sama dengan 0,022. Seluruh nilai standar deviasi relatif kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai siswa pada masing-masing kelompok tidak termasuk penyebaran dan cenderung berada di sekitar rata-rata. Yang keenam, ada interpretasi uji normalitas atau Shapiro-Wilk. Kriteria SIG lebih besar yaitu 0,05, data berdistribusi normal. SIG kecil 0,05, data tidak berdistribusi normal. Endgain eksperimen Shapiro-Wilk sama dengan 0,957, SIG sama dengan 0,228 karena 0,228 lebih besar daripada 0,05. Data endgain kelas eksperimen berdistribusi normal. Kontrol Shapiro-Wilk sama dengan 0,963, SIG sama dengan 0,334 karena 0,334 lebih besar daripada 0,05. Data endgain kelas kontrol juga berdistribusi normal. Selanjutnya ada pretest eksperimen Shapiro-Wilk sama dengan 0,972, SIG 0,551 karena 0,551 lebih besar daripada 0,05. Data pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. Kontrol Shapiro-Wilk sama dengan 0,952, SIG sama dengan 0,159 karena 0,159 lebih besar daripada 0,05. Data pretest kontrol juga berdistribusi normal. Selanjutnya posttest eksperimen Shapiro-Wilk 0,969, SIG 0,480 karena 480 lebih besar daripada 0,05. Data posttest eksperimen berdistribusi normal. Kontrol Shapiro-Wilk 0,971, SIG 0,537 karena 0,537 lebih besar daripada 0,05. Data posttest kelas kontrol juga berdistribusi normal. Kesimpulan uji normalitas. Seluruh data penelitian memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data pretest, posttest, dan endgain pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol berdistribusi normal. Oleh karena itu, data memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan uji statistik parametrik seperti identity sample t-test atau paired sample t-test.
Kesimpulan umum, berdasarkan analisis statistik deskriptif, kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol relatif sama setelah pembelajaran kedua kelas mengalami peningkatan hasil belajar. Tetapi peningkatan pada kelas eksperimen lebih besar. Hal ini terlihat pada rata-rata post-test kelas eksperimen yang mencapai 82,88, lebih tinggi daripada kelas kontrol yang sebesar 69,56. Selain itu, rata-rata N-Guide kelas eksperimen sebesar 0,585 kategori sedang, sedangkan kelas kontrol hanya 0,265 kategori rendah. Hasil uji normalitas menunjukkan seluruh data berdistribusi normal SIG lebih besar 0,05 sehingga data memenuhi syarat untuk analisis statistik parametrik dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, interpretasi hasil uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian menggunakan Shapiro-Wilk dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai signifikansi SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi SIG lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh bahwa variabel N-Guide W 0,970 dan SIG 0,116. Maka nilai signifikansi sebesar 0,116 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual data N-Guide berdistribusi normal. Jadi, untuk kesimpulan uji normalitas, yaitu data memenuhi asumsi normalitas sehingga salah satu syarat untuk melakukan uji parametrik telah terpenuhi. Yang selanjutnya, uji homogenitas Levins t-test. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok sama atau homogen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu SIG lebih besar dari 0,05 berarti varians homogen, sedangkan SIG lebih kecil dari 0,05 varian berarti tidak homogen. Hasil Levins t-test menunjukkan bahwa F 27,01 sedangkan DF1 1 dan DF2 62 SIG lebih kecil 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, varians data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen. Jadi, kesimpulan uji homogen yaitu data tidak memenuhi asumsi homogenitas karena varians kedua kelompok berbeda secara signifikan. Catatan JASP juga memberikan catatan, jadi asumsi kesamaan varians dilanggar dalam kondisi seperti ini. Analisis sebaiknya menggunakan Well t-test atau equalivar case not assumed. Interpretasi uji hipotesis independent sample t-test. Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nilai N-Guide antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis penelitian. HO tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan membaca permulaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. H1 terdapat perbedaan peningkatan kemampuan membaca permulaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji T 29,00 dan DF 62 SIG lebih kecil dari 0,001. Cohens yaitu 7,249.
Jadi, berdasarkan hasil analisis diperoleh yaitu nilai T hitung sama dengan 29. Selanjutnya derajat kebebasan DF yaitu 62. Nilai signifikansi yaitu p-value lebih kecil 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikansi antara nilai endgain kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan kata lain, peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa pada kelas yang menggunakan media flashcard berbeda secara signifikan dibanding kelas yang tidak menggunakan media flashcard. Selanjutnya, interpretasi nilai Cohen. Nilai Cohen yaitu 7,249. Kategori Cohen yaitu 0,20 kecil, 0,50 sedang, dan 0,80 besar. Karena nilai Cohen sebesar 7,249, maka ukuran efek termasuk sangat besar efficient. Artinya, penggunaan media flashcard membantu pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa menghubungkan dengan statistik deskriptif. Berdasarkan statistik deskriptif sebelumnya diperoleh kelompok mean endgain yaitu eksperimen 0,585 dan kontrol 0,265. Jadi, rata-rata peningkatan kemampuan membaca pada kelas eksperimen sebesar 0,585 sedangkan kelas kontrol sebesar 0,265. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa yang belajar menggunakan media flashcard lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa media tersebut. Hasil ini kemudian diperoleh oleh uji independen sampel t-test yang menunjukkan bahwa perbedaan t-test signifikan secara statistik P lebih kecil 0,001. Jadi kesimpulan akhirnya yaitu berdasarkan hasil uji independen sampel t-test diperoleh nilai T 62 sama dengan 29.000 dengan P kecil 0,001. Oleh karena itu HO ditolak dan HO diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan kemampuan pembacaan permulaan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata nilai endgain kelas eksperimen 0,585 dan kontrol 265 menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Selain itu, nilai Cohen menunjukkan bahwa flashcard memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa SD. Bab 5. Kesimpulan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan lagu anak berbahasa Inggris efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris sederhana pada siswa kelas 3 SD. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain eksperimen yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran menggunakan lagu anak berbahasa Inggris dan kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran tanpa menggunakan lagu anak. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa kemampuan awal kedua kelompok relatif sama. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pretest kelas eksperimen sebesar 59,19 sedangkan kelas kontrol sebesar 58,66. Selisih rata-rata kedua kelas hanya 0,53 poin, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan berada pada kondisi yang sebanding.
Setelah diberikan perlakuan, terjadi peningkatan hasil belajar pada kedua kelompok. Namun peningkatan pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Nilai rata-rata post-test kelas eksperimen mencapai 82,88 sedangkan kelas kontrol hanya 69,56. Selain itu, hasil perhitungan endgain menunjukkan bahwa kelas eksperimen memperoleh rata-rata 0,585 yang termasuk dalam kategori sedang, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata 0,265 yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa yang belajar menggunakan lagu anak lebih baik dibanding siswa yang belajar tanpa menggunakan lagu. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data memiliki nilai signifikansi sebesar 0,116 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal dan memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan uji parametrik. Salah satunya hasil uji homogenitas menggunakan Leibniz test menunjukkan nilai signifikansi kecil 0,001 yang berarti kedua kelompok tidak homogen. Walaupun demikian, hasil uji perbedaan rata-rata tetap menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua kelompok. Berdasarkan hasil independent sample t-test diperoleh nilai T sama dengan 29,00 dengan DF 62 dan nilai signifikansi P kecil 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai Chonens dan Chonens sebesar 7,249 juga menunjukkan ukuran efek yang sangat besar, sehingga penggunaan lagu anak berbahasa Inggris memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan penggunaan kosakata bahasa Inggris sederhana siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lagu anak berbahasa Inggris efektif dalam meningkatkan penggunaan kosakata bahasa Inggris sederhana pada siswa kelas 3 SD. Kesimpulan hipotesis. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 atau HO tidak dapat perbedaan yang signifikansi dalam peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris sederhana antara siswa yang belajar menggunakan lagu anak berbahasa Inggris dengan siswa yang belajar tanpa menggunakan lagu anak berbahasa Inggris. Hipotesis alternatif H1 terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan penggunaan kosakata bahasa Inggris sederhana antara siswa yang belajar menggunakan lagu anak berbahasa Inggris dengan siswa yang belajar tanpa menggunakan lagu anak berbahasa Inggris. Keputusan hipotesis berdasarkan hasil uji independent sample t-test diperoleh nilai signifikansi P kecil 0,001 karena nilai tersebut lebih kecil dari tarif signifikansi 0,05, maka HO ditolak, H1 diterima. Dengan diterimanya H1 dapat dinyatakan bahwa penggunaan lagu anak berbahasa Inggris memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris sederhana siswa kelas 3 SD. Hal ini juga didukung oleh hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan hasil belajar endgain kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.